Monggo. Yuk. Selamat pagi rekan-rekan media, saya dari Pak Presiden dan Sekretaris beberapa kasus yang sudah berhasil dibuka oleh Pak Presiden bersama dengan saat ini ditangani terkait dengan penggelapan atau penipuan, yaitu masalah NIW yang hari kemarin sudah mungkin menjadi berita yang cukup mudah-mudahan tidak besar ya, dan kita tahu bahwa sehingga tidak hanya satu. Itu kami sampaikan dulu bahwa kasus ini sudah ditangani sesuai dengan laporan polisi yang telah dibuat, yaitu PPP 3 12 Januari 2025 sesuai dengan tanggal 5 Desember 2025. Kemudian sesuai dengan laporan polisi ini, TKP-nya adalah di kantor Budi Organisasi Kembang Jaya, alamat di Jalan Veteran Barehol, Kabupaten Utara, Kabupaten Klaten, yang terjadi peristiwa penggelapan atau penipuan ini kurang lebih antara Januari sampai dengan Juni 2025. Korban yang telah melaporkan salah satunya adalah seorang warga yang beralamat di Kedul Jabal Rawasari, Kabupaten Sukoharjo, dan peristiwa ini adalah peristiwa penipuan dan penggelapan dengan modus operandi menggelapkan uang klien para korban ini yang seharusnya digunakan untuk melakukan pembayaran vendor acara pernikahan, namun digunakan untuk hal yang tidak sesuai. Ada yang dilakukan untuk kepentingan juga dari tersangka. Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Saudara Sri Konsultan telah mengamankan satu orang tersangka, yaitu Saudara BFP yang merupakan warga Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Saat ini sudah mengamankan, dan nanti minta Pak Presiden silakan disampaikan bagaimana kronologis peristiwanya maupun terkait dengan kasusnya. Selanjutnya barang bukti yang sudah diamankan kita sita yang pertama adalah 2 lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh BU Kembang Jaya atau Sipir Jika Panda Jaya, dan 1 dari rekening keuangan Bank BNI atas nama MLS, kemudian 1 dari rekening keuangan Bank BNI juga atas nama MLS, 1 dari rekening keuangan BNI MLS juga. Ini tadi adalah periode bulan yang berbeda ya, ditambah 1 rekening keuangan BCA atas nama MLS juga. Lanjut 1 dari kantor Konsus Data paket pernikahan dari Bukit Kembang Jaya, 1 dari akta pendirian Persela Penampilan Segera di Kabupaten Jaya, dan 1 dari Kelurahan BNI periode Januari 11 Juni atas nama BF. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Nanti saya berikan kanan dan ya. Terkait dengan penyelidikan yang kami laksanakan pada kasus penipuan dan penggelapan WO di wilayah Klaten ini, korban kurang lebih dari 40 orang atau 40 klien. Kemudian kerugian yang telah dikalkulasi terhadap seluruh korban itu hampir mencapai sekitar 1 miliar lebih.
pelaku diamankan kapan dan di mana, apakah sempat melarikan diri? Ya, untuk proses ungkap pelaku kita memang sudah deteksi dari beberapa bulan yang lalu. Yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah Klaten kurang lebih 3 bulan yang lalu, dan kita dapatkan informasi yang bersangkutan berada di wilayah Kota Serang, Kabupaten Ulangi, Provinsi Banten. Ini kita lakukan penelusuran dan kita dapatkan yang bersangkutan pada tanggal 18 Desember lalu kurang lebih pukul 8 malam, kemudian berada di wilayah perumahan Grand Sita Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Uang untuk digunakan apa nanti? Berdasarkan dari penyelidikan yang kami laksanakan terhadap uang yang telah didapatkan ini dipergunakan sebagai dasar untuk kepentingan pribadi dan kepentingan dalam berbisnis, sehingga tidak tepat sasarannya untuk digunakan terhadap apa yang sudah dijadikan terhadap para kliennya, yaitu untuk membayarkan terhadap beberapa vendor dalam kegiatan pernikahan tersebut. Modus dan ancaman pasalnya? Tentunya untuk perkara ini yaitu kita pasalkan pasal 372 atau 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun kurungan penjara. Terhadap modus yang bersangkutan yaitu menggelapkan uang ini dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang klien warga mana saja, Dah? Untuk klien yang telah kami identifikasi dan kami dapatkan dari masyarakat yang telah melaporkan, ini sebagian besar wilayah Kabupaten Klaten, namun ada juga yang dari luar Kabupaten Klaten, yaitu dari Yogyakarta. Rata-rata kerugian klien berapa juta itu? Rata-rata yang dirugikan oleh klien ini lebih dari 1 juta. Periodenya ini yang memesan untuk pelaksanaan wedding ini dari mulai bulan Juli sampai dengan bulan ini, bahkan juga ada yang memesan untuk di tahun depan. Jadi, posisi pelaku ini kami masih melakukan pendalaman. Jika memang ada pelaku yang lain, nanti kami lakukan penahanan. Namun sampai saat ini kami belum mendeteksi ataupun menetapkan tersangka satu orang ini selaku manajer operasional ataupun pemilik secara utuh terhadap BO tersebut. Kami dapatkan informasi bahwasanya kenapa korban dan akan klien ini banyak. Memang pertama ya, terhadap BO ini sudah cukup lama diurangnya, namun di terakhir ini memang punya program yaitu promo-promo yang diajukan, yaitu terhadap diskon-diskon yang diberikan kepada kliennya, sehingga banyak klien juga berminat untuk mengikuti ataupun menjadi salah satu kliennya dalam kegiatan ataupun wedding yang akan dilaksanakan oleh klien tersebut. Ini sudah dari awal tahun itu sudah memberikan promo apabila itu dilaksanakan dan diberikan juga jatuh tempo, dan bahkan untuk pembayarannya pun juga berjenjang, sehingga para klien pun merasa ingin untuk melakukan BO ini terhadap BO yang bersangkutan. Kalau penipuannya? Untuk penipuannya sebenarnya dari pertengahan tahun kemarin sudah kita ketahui bahwasanya terhadap BO ini fraud dan banyak problem, sehingga dari titik tersebut para klien ini mengadukan kepada kami bahwasanya mereka merasa tertipu ataupun dijadikan wedding tetapi tidak terlaksana. Modusnya bagaimana? Uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi, dalam artian terhadap uang yang sudah dibayarkan para klien, baik itu
yang baru mendaftar ataupun yang sudah full dalam pembayaran itu tidak tersampaikan terhadap para vendor ataupun beberapa pihak yang seyogianya mendapatkan uang tersebut. Ada korban yang hari H akan melaksanakan pernikahan. Itu tertarik, apa yang kamu lakukan? Sebenarnya kalau kalian tertarik karena portofolio kami memang sudah banyak dari kami dari tahun 2021 dan mohon maaf di sini kami luruskan saya bukan manajer operasional, saya adalah direktur dan kawal itu. Oke. Alasannya menipu apa Mas? Saya tidak menipu itu, jadi di sini adalah kita untuk seperti berlubang untuk lubang, tapi kami tidak melakukan penipuan. Ya. Terus melakukan apa? Jadi seperti dari lubang untuk lubang. Jadi kenapa sempat viral? Karena kemarin ada miskomunikasi sebentar dengan beberapa vendor, satu vendor sebenarnya di tanggal 21 Juni. Tapi setelah itu karena diviralkan oleh vendor tersebut, para klien meminta DP kembali. Sedangkan di kwitansi sudah tertera bahwa DP atau uang yang sudah disetorkan tidak bisa ditarik kembali. Terus kalau ada orang dirugikan itu apa tidak ditipu? Ya, kalau itu terserah dengan kata-katanya. Ditipu kan? Ya. Betul kan? Ya, ditipu. Berarti pelaku ini juga ditipu atau gimana Anda? Bukan. Jadi maksudnya tadi kan pembenaran bahwasanya yang bersangkutan merasa bukan menipu, tetapi kan untuk membayar terhadap beberapa tanggung jawab yang bersangkutan. Ini kan harus kita luruskan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan penipuan. Karena apa yang dititipkan terhadap klien ini kan seyogianya harus diserahkan terhadap beberapa vendor yang seyogianya menerima terhadap DP tersebut, tetapi digunakan terhadap kepentingan yang lain, baik itu mungkin hal pribadi ataupun hutang-hutang yang bersangkutan. Betul? Betul. Mas semuanya itu Pangan atau mutasi itu sudah jelas bahwa memang untuk kebakaran di tanggal logam ratusan lima dan sebagainya. Jadi seperti bayi lubang untuk lubang. Kalkulasi kalau yang dari penyidik audit ini